Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min an yudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Jami' As-Sakinah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah di kesempatan siang hari ini, kurang lebih sekitar setengah jam ke depan, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nafas, salah satu buah karya dari Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Dan kita masuk pada macam hati yang kedua, yaitu Al-Qalbul Mayyit, hati yang mati. Kondisi hati yang mati ini merupakan tentu kebalikan dari kondisi hati yang sehat, ya. Hati yang mati di mana seseorang sudah tidak mengenal Rabb-nya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari perkara yang demikian. Sehingga kalau dia sudah tidak mengenal Rabb-nya, orang ini tidak akan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan gak sedikit di antara orang-orang yang hatinya mati, sampai-sampai mereka pada tahapan mengingkari tentang wujudullah, adanya Allah. Ya, di antara di kalangan orang-orang ateis, orang-orang yang kemudian menjadi ateis, mereka itu sudah tidak mengimani lagi, sudah tidak mempercayai tentang adanya Allah, adanya Tuhan. Yang otomatis karena mereka sudah tidak mengimani lagi tentang perkara yang paling prinsip ini, mereka pun tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita berlindung dari segala bentuk hal-hal yang seperti ini. Berlindung dari perkara al-ilhad, yaitu ateisme. Karena siapapun manusia itu berpotensi untuk bisa jatuh pada berbagai macam bentuk penyimpangan, di antaranya sampai mengingkari adanya Allah. Dan ini terbukti dari seorang yang dia masuk kategori deretan ulama. Ya. Tercatat di dalam sejarah seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Ini ulama dari Saudi, sangat produktif. Dan karya-karya ilmiahnya ini berkaitan dengan bantahan terhadap kesesatan paham ateisme. Dengan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran, dari hadis, beliau bantah kesesatan paham ateis. Dan saking luar biasanya karya-karya ilmiah beliau, kitab-kitab yang beliau karang, sampai-sampai banyak ulama yang memberikan pujian bahwasanya Al-Qasimi telah menjadikan karyanya itu sebagai mahar untuk mendapatkan surga. Allahu Akbar. Tapi kemudian ya beliau terjangkiti dengan penyakit ujub. Ini penyakit hati ini Pak. Yang pada akhirnya ending kehidupan dia adalah dia mati dalam keadaan murtad. Dia jadi ateis. Na'udzubillah wa nas'alullah al-afiyah. Ya, dia akhiri hidupnya dalam keadaan hatinya tuh mati, udah nggak kenal lagi Allah. Ya, sehingga tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya sampai mengingkari wujudullah. Ya. Dia menjadi ateis. Naam. Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah tidak mengenal lagi Allah dan tidak mau beribadah kepada Allah, otomatis orang-orang yang seperti ini tidak akan mau menunaikan hak-hak Allah untuk kita ibadahi. Ya Allah. Nah, kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya orang-orang yang hatinya telah mati, mereka juga enggan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Salat nggak mau, haji, umrah, bakti sama orang tua dan sebagainya. Mereka tinggalkan tentunya. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mencintai
dan meridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang diperturutkan oleh mereka tidak lain adalah syahwat. Ya. Jadi di antara perkara yang bisa menjadikan seseorang tuh jadi ateis, ya, ketika mereka menjadikan syahwatnya itu sebagai raja. Nah, karena orang-orang yang pada akhirnya mereka lebih memilih untuk menjadi ateis, motivasinya di antaranya adalah agar mereka bisa bebas memperturutkan syahwat. Karena kalau mereka masih mempercayai adanya Allah, maka mereka konsekuensinya juga harus beribadah kepada Allah. Harus tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Yang kayak begini pastinya akan bertentangan dengan syahwat. Makanya mereka lebih memilih mendingan aneh jadi ateis. Ya, maka dibahas oleh para ulama di antara sebab seorang menjadi ateis itu di antaranya dengan sebab syahwat. Na'udzubillah wa nas'alullah al-afiyah. Naam. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kondisi hati yang ada pada manusia adalah al-qalbul al-marid. Al-qalbul marid. Hati yang sakit, jemaah. Hati ini hidup, dia enggak separah sebagaimana hati yang mati, ya. Namun terjangkiti dengan berbagai macam al-amrad, berbagai macam penyakit hati. Ya, sehingga kondisinya itu fluktuatif. Kadangkala nih jadi baik gitu ya, kadangkala buruk. Nah, jadi kondisi hati yang sakit ini kecenderungannya mengikuti pengaruh yang lebih dominan. Ini jemaah. Dan di antara faktor yang mempengaruhi seseorang ya baik atau tidak bagi orang-orang yang hatinya berpenyakit adalah ini di antaranya faktor lingkungan. Kalau orang-orang dekat dia adalah orang-orang yang baik, maka insya Allah ya, kalau orang-orang baik ini lebih mendominasi pergaulan dia, maka mudah-mudahan penyakit-penyakit yang ada di hatinya bisa dia obati. Tapi justru sebaliknya jemaah. Kalau yang dominan justru adalah ya perkara-perkara yang buruk. Maka itu yang akan menjadikan penyakit hati atau sakitnya hati seseorang itu semakin parah. Masya Allah. Jadi orang-orang yang hatinya ini berpenyakit ya, atau kondisi hatinya sakit ya, itu di dalam hati itu masih ada iman. Ya, masih ada cinta, masih ada iman kepada Allah. Masih ada keikhlasan, masih ada kebergantungan kepada Allah atau tawakal kepadanya. Namun di sisi lain ya ada juga sisi-sisi yang menjadi lawannya dari itu semua. Di antaranya hubbus syahawat, cinta terhadap syahwat. Ya. Kemudian terobsesi dengan ambisi-ambisi kesenangan duniawi. Kemudian juga terjangkiti oleh penyakit hasad atau dengan penyakit hasad, sombong, ujub, takabbur, riya, ya, memenang sendiri dan sebagainya. Nah, yang semua itu menjadikan seseorang punya potensi jatuh pada kebinasaan dan kecelakaan, jemaah. Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang hatinya berpenyakit ini senantiasa dia bimbang. Ya, bimbang dengan apa Ustaz? Bimbang dengan dua penyeru. Ya. Nah, satu penyeru yang mengarahkan dirinya untuk menuju Allah. Untuk berada di track ketaatan, di jalur ketaatan. Ya. Para penyeru yang membimbing dirinya menuju jalan Allah dan Rasulnya. Nah, tapi di sisi lain hati yang berpenyakit ini ya juga dihadapkan pada penyeru yang mengajak dirinya untuk memperturutkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Sehingga ya hati ini pun menyambut yang paling dekat pintunya. Masya Allah. Ya. Kalau yang lebih dekat adalah orang-orang yang menyeru kepada dunia, maka otomatis ya penyakit-penyakit yang ada di hatinya pun akan semakin mendominasi dirinya jemaah. Nah, taib. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak tanda atau indikasi bahwasanya hati seseorang ini sedang berpenyakit atau enggak. Yang pertama, ya, di antaranya ketika dirinya terjangkiti dengan syahwat. Ya, atau didominasi oleh keinginan syahwat. Nah, jadi di antara indikasi hati yang sakit
itu karena syahwat mendominasi dirinya. Ya, sehingga tatkala dia dihadapkan pada pilihan untuk menjalankan ketaatan ataupun hal-hal yang sifatnya sia-sia, apalagi yang sifatnya perbuatan dosa, maka yang ada orang ini akan lebih condong kepada perkara-perkara yang sia-sia ataupun perkara-perkara dosa. Masya Allah. Karena dia lebih memperturutkan syahwatnya. Dan itu tanda-tandanya, diantaranya para ulama katakan ketika seseorang nggak betah berlama-lama untuk menjalankan ketaatan. Baca Al-Quran gerah. Ya, boleh jadi dia baca baru setengah halaman atau beberapa ayat saja. Ya, tapi nguapnya udah berkali-kali itu. Nah, ini juga tanda-tanda seorang terjangkiti oleh penyakit hati. Ya, dia nggak mencintai perkara-perkara yang Allah cintai. Ini bacaan Al-Quran, Masya Allah jemaah. Ya, seseorang tuh yang sangat akrab dengan Al-Quran, diantaranya ya dia gemar membaca Al-Quran, maka dia akan diberikan pelimpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak diberikan pelimpahan kebaikan? Setiap huruf yang kita baca itu diganjar dengan 10 pahala kebaikan. Masya Allah. Dan dia termasuk bagian dari zikir. Dan kita tahu ketika Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanyalah dengan zikir, ingat Allah, diantaranya dengan cara membaca Al-Quran. Seseorang akan meraih ketenangan jemaah. Masya Allah. Makanya ketika seseorang nggak merasa betah berlama-lama menjalin interaksi dengan Al-Quran, ini menandakan dia punya masalah di dalam hatinya. Hatinya berpenyakit. Makanya kalau kita dapati kisah-kisah orang-orang saleh di zaman dahulu luar biasa. Bagaimana durasi mereka ya tatkala mereka menjalin interaksi dengan Al-Quran. Ya, paling tidak dalam salat tarawihnya saja Masya Allah luar biasa. Lama jemaah. Ya, sampai-sampai saking lamanya posisi berdirinya min tulil qiyam, mereka mempersiapkan diri, ada yang membawa tali, ada yang bawa tongkat. Ini salat tarawihnya tuh. Kenapa? Karena mereka ingin tetap bertahan dengan lamanya bacaan imam. Yang imam tentunya memanjangkan durasi bacaan Al-Qur'annya. Dan mereka ingin menikmatinya sekalipun kondisi kakinya memang sudah tidak mendukung lagi. Makanya di antara mereka ada yang membawa tali cuma. Sehingga ketika mereka sudah mulai merasa lelah kakinya, mereka pegangan tuh tali. Mereka memegang tali tersebut. Ada juga yang menjadikan tongkat untuk menopang tubuhnya. Masya Allah jemaah. Ini luar biasa. Ya, mereka betah berlama-lama di dalam membaca Al-Quran. Ya, makanya kita dapati seperti sahabat Utsman ibn Affan, sahabat yang super sibuk. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana sibuknya beliau. Beliau seorang pemimpin dunia. Iya, beliau khalifah ketiga kan. Setelah Abu Bakar dan Umar. Yang namanya khalifah itu bukan pemimpin negara, satu negara bukan. Tapi pemimpin dunia. Ya, seluruh kaum muslimin di masa itu pemimpinnya adalah khalifah. Ya, ini pemimpin dunia, Masya Allah. Udah kebayang bagaimana sibuknya dirinya. Ditambah lagi beliau seorang pedagang. Benar gak? Pedagang ya. Kita tahu bagaimana kesuksesan ya perdagangan Utsman ibn Affan. Saudagar. Dia jadi orang kaya karena beliau pedagang, tajir. Ya. Otomatis semakin menambah kesibukannya. Allahu Akbar. Tapi luar biasa bacaan Al-Qur'annya khususnya ketika di Ramadan, yang dimana Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Jalinan hubungan mesra'nya dengan Al-Qur'an beliau sangat tunjukkan ketika beliau khatam Al-Qur'an di Ramadan sekali jemaah. Sama kayak kita ya, belum selesai. Sekali per hari jemaah. Seorang pemimpin dunia dengan kesibukan yang luar biasa, ditambah beliau pengusaha kelas internasional. Jalur dagangnya itu bisa tembus Syam. Syam aja udah 4 negara sekarang. Yordan, Lebanon, Suria, Palestina. Belum kalau tembus Afrika, Mesir, Sudan, Habasyah dan sebagainya. Jalur selatannya Yaman, luar biasa. Itu jalur dagang beliau tuh. Kayak apa sibuknya beliau. Ini luar biasa jemaah. Kenapa sampai bisa seperti itu? Kuncinya ternyata sebagaimana yang beliau sampaikan. Yang dimana perkataan beliau ini ya dicatat oleh para ulama dengan tinta emas ketika beliau mengatakan lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Jika sekiranya hati kalian bersih,
tidak terjangkiti dengan beragam macam penyakit hati, maka kalian gak akan pernah merasa bosan. Kalian gak akan pernah merasa kenyang menjalin interaksi dengan Al-Quran. Itu jemaah. Makanya di antara parameter untuk mengukur hati kita sehat atau enggak, bagaimana kemesraan kita, hubungan kita, jalinan hubungan kita, interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Ya, Masya Allah. Kalau kita nggak betah berlama-lama, maka ini menunjukkan ada sesuatu pada hati kita. Ada penyakit-penyakit di dalam hati kita. Terlebih ketika Al-Quran itu dibacakan, disyarah, dijelaskan maknanya. Sama. Ya, kemudian perkara yang menjadi indikator hati kita nih berpenyakit atau sehat. Ya, di antaranya kalau hati seorang berpenyakit, maka akan tampak pada dirinya ketika orang ini sulit untuk mendapatkan kekhusyuan. Oh ya Allah. Nabi SAW pernah mengatakan awwalu ma yurfa'u, sesuatu yang pertama kali itu akan diangkat min ummati, kama qala Nabi SAW, di kalangan umatnya. Yang pertama kali diangkat pada diri umatnya, pada kita semua nih, itu tentang perkara kekhusyuan, jemaah. Sehingga nanti engkau melihat, kata Nabi, begitu banyak orang-orang yang salat berada dalam barisan saf, salat berjamaah, tapi engkau tidak dapati mereka khusyuk di dalam salatnya. Ya Allah. Ini jemaah. Jadi di antara indikator seseorang hatinya berpenyakit adalah ketika seseorang sulit untuk khusyuk. Ya. Makanya Nabi berlindung enggak Bapak Ibu ya dari hati yang tidak khusyuk? Berlindung ya. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Kan doanya secara lengkap, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang enggak manfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Tuh. Dan dari hati yang tidak bisa khusyuk saat beribadah. Ya Allah. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan dari doa yang enggak dijabah oleh Allah. Khusus pada poin yang kedua, Nabi berlindung dari perkara yang dimana beliau khawatir jika nggak bisa khusyuk di dalam beribadah. Ya, dan ternyata di antara indikator orang hatinya berpenyakit ketika dia nggak bisa khusyuk di dalam beribadah. Ya Allah, makanya saat kita ibadah kita harus ya melakukan beragam macam persiapan, jemaah. Ya, ketika orang-orang hebat di masa lalu di kalangan para salafus saleh, ketika mereka mau beribadah kepada Allah, persiapannya luar biasa, prepare-nya. Apalagi kita, jemaah. Yang memang orang-orang zaman sekarang tentu kekhusyuannya, aneh pun bisa khusyuk, tapi tidak bisa sekhusyuk orang-orang terdahulu. Ya, Masya Allah. Maka di antaranya singkirkan semua urusan-urusan yang tidak terkait dengan ibadah yang kita mau jalani. Ya. Nah, sedangkan kita banyak sekali hal-hal yang bisa justru merusak ibadah kita. Dari berbagai macam hal yang memang sangat akrab dengan diri kita. Gadget kita dan sebagainya. Ya. Kiat-kiat agar terhindar dari berbagai macam penyakit hati. Ya, yang pertama hifdzul lisan. Nah, ini tambahan dari ana ya. Di buku kita nggak dibahas hal ini. Ya, di antara kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit hati, di antaranya hifdzul lisan, menjaga lisan. Ya Allah. Allah akan jaga hati seseorang ketika orang ini juga mampu untuk menjaga lisannya. Karena memang Nabi dalam satu kesempatan pernah mengatakan, di antara organ tubuh yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah, itu ada dua. Yaitu al-farj, al-fam, wal-farj. Ya, mulut atau lisan dan juga kemaluan. Ya, ini jemaah. Makanya di antara kiat yang para ulama sampaikan, kalau kita ingin terhindar dari beragam macam penyakit hati, jaga lisan. Nanti kita masuk pada pembahasan hal-hal yang menjadi racun hati kita tuh. Di antaranya kasratul kalam, banyak ngomong, banyak bicara. Kalau orang banyak bicara berarti dia nggak bisa menjaga lisannya. Ya. Nah, makanya Nabi SAW pernah mengatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbahu, ay qalbuhu. Iman seorang tuh nggak akan bisa lurus. Ya. Sampai lurus juga hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati seorang itu nggak akan bisa lurus sampai dia juga bisa meluruskan lisannya.
Allahu Akbar. Ya, jadi pengaruh lisan terhadap hati ini memiliki pengaruh yang langsung, jemaah. Pengaruh yang direct langsung. Makanya nggak bisa kita tuh ya berucap sesuai sekehendak hati kita. Mulut-mulut ana Ustaz nggak bisa begitu, jemaah. Kenapa? Karena ucapan lisan memiliki konsekuensi. Konsekuensi bernilai pahala atau dosa dan berkonsekuensi juga mempengaruhi kondisi hati kita. Ini jemaah. Ya, makanya ketika seorang dia menjadikan lisannya itu untuk dia mengungkapkan hal-hal yang mayoritas isinya dunia, ya, maka hatinya pun nanti juga diisi dengan dunia, jemaah. Ya, taib. Ini jemaah. Kalau lisannya yang sering dia ucapkan adalah nyanyian demi nyanyian, hati pun isinya juga akan nyanyian demi nyanyian, jemaah. Ya Allah. Dan biasa kalau udah nyanyi tadi iringi dengan joget dan sebagainya. Ini jemaah. Nah, kemudian yang berikutnya, kiat-kiat untuk bisa menjadikan kondisi hati kita nih, ya sedikit demi sedikit penyakitnya bisa disembuhkan, dihilangkan, yaitu kathratul istighfar. Perbanyak istighfar. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innahu la yughanu ala qalbi." Ketika ada yang mengganggu hatiku, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar 100 kali dalam satu hari. Allahu Akbar. Artinya apa? Ini hadis menjadi dalil bahwasanya istighfar itu bisa ngebersihkan hati, ngebersihkan dan memperbaiki kondisi hati yang tatkala sudah mulai berubah. Ya. Nabi katakan begitu. Ketika innahu la yuhanu ala qalbi, ada yang mengganggu hatiku nih. Beliau sensitif kan, karena hati beliau sehat, makanya ketika ada hal-hal yang kurang pas, maka beliau merasakan hal itu. Ketika beliau merasa hatinya telah berubah, maka yang beliau lakukan adalah memperbanyak istighfar, jemaah. Ya, lantas bagaimana dengan kita, jemaah? Yang dimana hati kita kondisinya, ya Allah, carut marut tentunya, jemaah. Ya, taib. Terlebih ucapan-ucapan dusta yang kadang keluar dari lisan kita, itu juga yang kemudian menjadi sebab kondisi hati kita semakin keruh, semakin berpenyakit. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza adnaba kanat nuktatun sauda fi qalbihi." Sesungguhnya apabila seorang mukmin dia berbuat dosa, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Di antara bentuk dosanya adalah berdusta dan dosa-dosa lainnya. Ya. Maka taubatlah yang akan membersihkan tuh kondisi hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfar suqila qalbuhu. Ya. Kemudian Nabi katakan, jika dia mulai bertobat, dia tinggalkan tuh, dia beristighfar, dia tinggalkan dosa-dosa tersebut dan meminta ampun, maka hatinya pun akan kembali putih. Begitu seterusnya, jemaah. Ya, jadi perbanyak istighfar. Kemudian yang berikutnya, kiat agar kita bisa membersihkan atau menjadikan kondisi hati kita nggak terus-menerus terjangkiti penyakit. Dia keadaannya semakin baik, tidak lain adalah jangan terlalu banyak mengetahui urusan orang lain. Masya Allah. Ya, jemaah, di antara perkara yang membuat kita bahagia di dunia ini, itu adalah tatkala kita diberikan sifat qanaah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, barang siapa seorang yang melakukan amal saleh yang didasari atas keimanan, baik itu dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah dalam ayat tersebut itu maknanya hati yang qanaah, yang merasa puas, ridho, senang dengan pemberian Allah terhadap dirinya. Mau banyak, mau sedikit, dia senang, dia terima. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia fokus dengan pemberian Allah terhadap dirinya, tanpa menoleh ya terhadap pemberian Allah kepada pihak lain. Ya, coba aja antum tes sekarang. Antum kasih uang dia 50.000. Bos, antum senang nggak, akhi?
Ana kasih uang 50.000. Atau itu dialami oleh kita. Kita diberikan uang 50.000. Kemudian ditanya oleh yang memberikan uang tersebut kepada kita. Gimana perasaan antum? Ana bahagia banget. Makasih ya, emang lagi butuh banget nih. Ana lagi kering banget nih. Antum kasih 50.000, Masya Allah. Jazakallah khair. Tapi kemudian orang itu kembali mengeluarkan uang dari kantongnya 100.000. Ya, kemudian dia berikan kepada orang lain yang jumlahnya lebih besar dibandingkan kita. Ya, mungkin teman dekat kita, orang yang memberi katakan ini 100.000 untuk si fulan. Biasanya itu yang dapat 50.000 yang di awal tadi mengucapkan ana bahagia, udah mulai berubah tuh. Kenapa? Kok dia 100.000? Kenapa sampai kayak begitu? Karena dia mulai menoleh kepada orang lain. Dia menoleh ya kepada pemberian Allah terhadap pihak lain. Padahal kan terserah yang beri, kan gitu ya. Harusnya dia cukup fokuskan ya dengan pemberian yang ia terima. Nah, dia fokuskan dengan pemberian Allah terhadap dirinya. Lewat orang tersebut yang jumlahnya 50.000, dia akan bahagia. Tapi ketika udah mulai noleh ke pihak lain, mulai rusak kebahagiaannya. Kok dia 100.000 tuh? Ya, kenapa hal itu terjadi? Ya, itu karena dia ngurusin hal yang menyangkut orang lain, urusan orang lain, jemaah. Makanya di antara hal-hal yang menjadikan seseorang selain hatinya juga semakin tidak baik kondisinya, semakin berpenyakit, ya. Di sisi lain, orang ini juga akan merasakan kondisi kebahagiaannya andai pun tidak hilang, pasti berkurang ketika orang ini banyak mengurusi urusan orang lain. Makanya Nabi kasih panduan ke kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan ya atau baiknya keislaman seorang adalah tatkala dia tidak mengurusi urusan orang lain. Ya. Nah, itu maknanya. Masya Allah. Ya. Taib. Makanya Nabi SAW juga pernah bersabda, alaika bi amrin khasah nafsik. Wada'anka amral ammah. Kata Nabi, urusi perkaramu sendiri saja. Jauhi urusan-urusan orang banyak. Karena ternyata kalau kita banyak urusin perkara-perkara urusan orang lain, ya ini menjadi sebab hati kita nih jadi terkotori, jemaah. Penyakit-penyakit yang ada di hati kita, ya itu sulit justru untuk disembuhkan. Ini jemaah, yang terakhir sebagai penutup, ya, untuk bisa mengkondisikan hati kita menjadi semakin baik, ya, maka berusahalah kita ini untuk merasakan tentram, ya, al-itmi'nan dan juga sa'adah, bahagia di saat kita bersendirian, jemaah. Masya Allah. Nah, jadi kita mesti melatih kebahagiaan itu diantaranya ketika kita sedang bersendirian. Ya, lewat pintu mana itu kita bisa dapatkan? Diantaranya para ulama katakan termasuk yang paling efektif caranya adalah sholat malam yang kita dirikan. Itu jemaah. Ya, karena sholat malam kita dirikan itu akan bisa lebih menenangkan hati kita, jemaah. Di saat orang sedang lezat-lezatnya menikmati tidurnya, ternyata kita justru bangun untuk bermunajat kepada Allah. Yang tidak lain, ya, kondisi yang seperti ini adalah kondisi terbaik untuk menjadikan hatinya meraih ketenangan, jemaah. Masya Allah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ana sudah diberikan tadi batasan waktu sampai jam 1 kurang seperempat, ya. Karena sudah masuk jam 1 kurang seperempat, maka ana tutup kajian kita. Nggak ada pertanyaan kan? Nah, kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan? Enggak ya? Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.